Ikhlas Hati Channel. Ikhlas mencari ilmu agama, ikhlas dalam beribadah, semoga mendapat ridho dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Artinya Allah ingin menampakkan, coba lihat. Saya itu masukkan kamu ke dalam surga bukan gara-gara ibadah
dosa 80 tahun. Bertobat cuma 5 menit saja bertobat. Jadi artinya apa? Gara-gara bertobat 5 menit ini maka dapat rahmatku, kata Allah. Maka kita jangan terbayang nanti ini amal ibadah kita bisa memasukkan kita ke dalam surga, menjamin kita, tidak bisa menjamin. Karena yang memasukkan kita ke dalam surga adalah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ini tafsir yang pertama ini, ayukaffir ankum sayiatikum. Yukaffir itu kata Imam Tantawi, yamhullahu sayiatikum. Yamhu itu artinya menghapus. Menghapus itu maknanya apa? Menindih. Ya. Kita dulu punya dosa, dosa itu ditindih dengan kebaikan sehingga dosa tidak nampak lagi. Tapi ketika di pada masa nanti semua dibongkar oleh Allah. Ini kejahatan yang kamu lakukan. Sekecil apapun kejahatan itu akan dinampakkan di muka kita. Ini kejahatan kamu. Ini kebaikan kamu. Coba kamu nilai-nilai sendiri. Kira-kira masuk ke surga apa neraka? Ya, nilai-nilai keluar. Maka ada orang kejahatannya banyak, dia mengatakan, ya Allah, saya dalam neraka, ya Allah. Ada orang kebaikannya banyak, apakah tidak? Saya pasti masuk ke dalam surga. Padahal dua-dua tidak pasti. Yang pertama mengatakan saya pasti masuk ke dalam neraka. Bisa saja tidak masuk ke dalam neraka dia. Gara-gara taubat dia itu, maka rahmat Allah Subhanahu wa taala datang ketika dia bertobat. Bisa saja yang mengatakan saya amal ibadah saya banyak sekali. Bisa saja yang banyak itu ada sekian persen yang ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Gara-gara apa? Kita tidak ikhlas ibadah karena Allah. Kita bukan beribadah karena Allah. Jadi makanya kalau ibadah bukan karena Allah, itu apa namanya? Ibadah bukan karena Allah, dan satu lagi tidak berdasarkan ilmu, fa amaluhu mardud. Amalnya ditolak mentah-mentah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita salat ikhlasnya luar biasa. Dari rumah kita datang ke sini ikhlas untuk salat maghrib. Tapi ilmu untuk salat itu, ilmu untuk ambil wudu kita tidak ada doanya. Bahkan ada najis di kantong kita, tidak tahu kita bagaimana cara ini. Apakah ini najis atau tidak, kita tidak tahu. Makanya fa amaluhu mardud, amalnya ditolak oleh Allah. Maka inilah menuntut kita itu untuk terus belajar. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Setelah orang beriman, orang berilmu yang diangkat derajat oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kenapa malaikat itu disuruh sujud kepada Adam? Karena Nabi Adam diberikan ilmu oleh Allah yang tidak ada sama malaikat. Maka mulianya Adam itu dan keturunan Adam gara-gara ilmu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi punya ilmu yang rugi saja, atau dia punya apa namanya? Dia punya ilmu. Bagaimana cara berwudu, bagaimana cara salat, bagaimana ini dan lain sebagainya, tetapi tidak ikhlas beribadah karena Allah. Fa amaluhu mardud. Amalnya juga ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, wa yudkhilkum jannat, wa yudkhilakum jannat tajri min tahtihal anhar. Ini pertemuan yang lalu juga ini. Yang kedua itu diberikan surga oleh Allah. Ini yang ketiga, yauma la yukhzillahu an-nabiyya walladzina amanu ma'ah. Jadi yukhzi itu dipermalukan. Jadi yang ketiga, orang yang bertobat itu, kenapa disuruh bertobat? Kalau dia bertobat di hari kiamat nanti dia tidak dipermalukan oleh Allah. Jadi makanya dipermalukan ini diberikan ilustrasi oleh Allah, gambaran oleh Allah. Ada seorang ulama, dia mengajak orang lain untuk berbuat kebaikan. Dia mendakwahi sini, mendakwahi sana, mari dia dakwah. Tetapi ketika setelah dihisab dia masuk ke dalam neraka. Ketika masuk ke dalam neraka, itu dalam riwayat itu digambarkan, dia hidupnya diikat dengan tali. Hidupnya diikat dengan tali. Seperti kita memperlakukan lembu binatang supaya tidak lari, maka diikat di hidungnya. Setelah itu tali itu diikat pada sebuah ada kayu kecil ya. Dia berputar-putar terus itu, berputar-putar terus. Artinya dia sedang dipermalukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika itu, jamaah dia dulu melihat dia. Apa kata jamaahnya? Kamu kan yang mengajak kami dulu untuk beribadah. Kamu kan yang mengajak kami untuk dekat dengan Allah. Kenapa kamu masuk dalam neraka? Ya. Ini membuktikan apa? Neraka itu masuknya kita tidak masuk sekaligus, tidak. Ada orang yang mengakui dosa dengan cepat sekali, dia masuk cepat duluan. Ada yang tidak mengakui dosanya, saya tidak buat ini, saya tidak buat itu, maka diperpanjang hisabnya lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi makanya ada keluter. Jadi masuk ke neraka nak keluter. Punya keluter Hawaii duluan masuk, keluter lain melihat, rumah kairo lagi. Rumah parah lagi. Akhirnya keluter selanjutnya masuk lagi, keluter lain lihat lagi. Makanya yang seperti tadi itu, ulama ini ditanya oleh pengikutnya, kenapa engkau seperti itu? Kalau engkau seperti itu, kami lebih lagi. Dijawab oleh ulama itu, betul. Saya mengajak kalian kebaikan, tapi saya tidak berbuat. Saya mengajak
saya melanggar sendiri. Jadi artinya apa? Dia dipermalukan oleh Allah Subhanahu wa taala di depan pengikut-pengikut dan di depan orang lain. Kaum muslimin sekalian yang dirahmati Allah. Tetapi orang yang bertobat, makanya Allah mengatakan orang yang bertobat ini Allah menggandengkan nama Nabi dengan orang beriman. Yauma yukhzillahu an-nabiyya walladzina amanu. Jadi yukhzi itu artinya Allah tidak mempermalukan Nabi Muhammad digandengkan dengan orang beriman. Siapa itu? Itulah kita. Jadi yang mengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya di dalam Al-Qur'an kalau disebutkan an-nabi itu tidak ada lain, itu Nabi Muhammad. Bukan Nabi Adam, bukan Nabi Nuh, bukan Nabi Saleh, bukan Nabi Hud. Kalau di Al-Qur'an disebutkan ar-rasul, tapi bukan rasul ya. Kalau rasul itu banyak. Kalau ar-rasul itu tidak ada lain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ar-rasul, an-nabi, ya ayuhan nabi, ya qul li azwajika, itu Nabi Muhammad. Karena kita pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berarti kita juga harus patuh dan taat pada perintah Allah itu juga. Jadi makanya ini untuk Nabi Muhammad. Jadi umat Nabi Muhammad tidak saya permalukan nanti dari kiamat. Kenapa? Ya. Karena mereka itu setelah berbuat dosa, mereka bertobat kepada. Ada pernyataan iblis, ini ada dalam kitab Ihya Ulumuddin. Ada seorang nabi bertanya ya, Nabi Yahya, anak Nabi Zakaria. Wahai iblis, ma ra'yuka finnas? Bagaimana pendapatmu tentang manusia yang hidup di dunia ini? Apa kata dia? Manusia itu ada 3. Yang pertama, seperti kamu, ya. Seperti kamu dan nabi-nabi yang lain. Walaupun kamu maksum, kata iblis, walaupun kamu maksum, saya terus menggodamu. Nabi Zakaria, Nabi Yahya. Maka dalam riwayat itu, ketika Nabi Musa alaihissalam bermunajat kepada Allah, itu iblis tetap menggoda Nabi Musa. Kejadian ini dilihat oleh para malaikat lain. Apa kata malaikat? Wahai celaka kamu wahai iblis. Nabi Musa saja kamu goda. Celaka kamu. Apa kata iblis? Walaupun dia sudah masuk, paling-paling nanti ada tergelincir sedikit dia. Itulah yang saya manfaatkan dari Nabi dan Rasul. Artinya Nabi dan Rasul saja sedemikian rupa iblis berusaha supaya dia tergelincir dalam dosa. Apalagi kita, Nabi pun beda pula Nabi maulia pun. Apalagi Nabi dan Rasulnya. Ini kelompok pertama. Kelompok kedua kata iblis, hum mithlul qurah. Mereka seperti bola. Saya oper ke sana, saya oper kemari. Ditanya siapa kelompok itu? Ya. Ini adalah kelompok yang mengagung-agungkan saya katanya. Yang percaya kepada saya, karena dia percaya kepada saya, maka saya oper-oper dia. Saya bisa mengontrol dia dengan mudah sekali. Ini kelompok kedua. Kelompok ketiga, kelompok inilah kelompok yang paling saya benci kata iblis. Kelompok yang paling saya benci. Artinya apa? Allah cukup sayang kepada dia. Kenapa sayang kepada dia? Setelah saya goda berpuluhan tahun dia berbuat dosa, bergelimang dengan dosa. Tapi ketika dia bertobat, dosa lain itu sudah dihapus oleh Allah. Ya, kebaikan itu sudah menutupi kejahatan itu. Ya, ini yang kita putih oleh iblis. Makanya walaupun kita ahli ibadah, iblis tetap menggoda kita. Iblis memanfaatkan ini akhir kita itu mati dalam keadaan suul khatimah. Itu yang diinginkan oleh iblis. Jadi makanya kita terus berdoa kepada Allah. Walaupun kita kita beribadah tidak tinggal salat, tidak tinggal ini dan itu dan lain sebagainya, tapi jangan bangga dulu. Saya akan terus seperti ini, tidak. Jadi artinya apa? Kita terus was-was terhadap iblis, tidak was-was kepada syaitan. Maka syaitan itu kan ada 2. Syaitan syayatinul ins wa syayatinul jin. Jadi ada syaitan jenis manusia, ada syaitan jenis jin. Dua-dua ini disuruh was-was sama manusia. Jadi manusia hati-hati kalian. Jangan sampai digoda ini jin apa ini? Ini jin ini. Pengungkapan kata-kata jin ini merujuk ke dalam tafsir Sya'rawi, bukan jin yang hidup di bumi itu, tidak. Jadi maksud jin di sini syayatinul insi wal jin, kita merujuk ke dalam tafsir Sya'rawi. Jin itu apa? Jin itu dia dibagi 2. Ya. Jadi intinya jin itu dibagi 2. Yang pertama, jin yang beribadah kepada Allah. Inilah kelompok jin yang patuh dan taat kepada Allah, yang mendengarkan Rasulullah membaca Al-Quran. Ini jin yang pertama. Jin yang kedua adalah jin yang membangkang. Ini versi Imam Sya'rawi dalam tafsir beliau. Yang membangkang siapa? Dibagi 2, iblis dan syaitan. Ya. Iblis itu yang mana? Kenapa dipanggil iblis? Karena dia ablasa iblis, membangkang, tidak patuh atau juhud namanya.
Yang kedua, setan. Kenapa dikatakan setan? Ba'id an rahmatillah. Dia jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka yang dimaksud dengan di sini syayatinul insi wal jin, setan jenis manusia dan setan jenis jin. Itulah yang dimaksudkan iblis dan setan tadi. Ya, iblis dan setan. Jadi bukan nanti masa jin kok menggoda kita, jin. Yang menggoda kita itulah tadi iblis dan setan. Kalau yang ini yang jin itu dia beribadah seperti kita. Walaupun ada satu lagi kelompok itu kelompok yang tidak patuh. Walaupun mereka tidak patuh, dia tidak menggoda manusia. Cuma begini, di dalam surah jin itu ada sekelompok manusia yang ya'udzuuna birijalin minal jin. Mereka itu minta bantuan dari jin. Jin padahal ketika kita beribadah dia takut pada kita. Sebagaimana kita kan beribadah, kalau dilihat oleh orang yang ada ibadah manusia juga dia akan takut dia. Sama seperti jin. Jin itu kan diciptakan oleh Allah kan di bumi. Ini kalau kita merujuk ke dalam tafsir Al-Baghawi, khalaqallahu al-jan wa askanahu fil ardi. Allah itu menciptakan jin dan memberikan tempat di bumi kepada mereka. Artinya apa? Jin itu tidak ke sana, tidak. Kecuali sekarang jin itu di dalam surah An-Najm. Naq'udu maq'ida lis-sam'i. Jadi mereka bersama iblis, setan dan jin kafir. Mereka mendengar, mencuri rahasia langit. Apa yang ada di langit? Apa percakapan Allah dengan para malaikat? Itu yang dia bawa untuk menyesatkan manusia, sehingga itu dirubah-rubah oleh mereka, sehingga seakan-akan jin itu mengetahui masa depan, iblis mengetahui masa depan, syaitan mengetahui masa depan, padahal dia tidak tahu apa-apa. Kalau dia tahu masa depannya, dia tidak mau beribadah 1500 tahun. Kalau dia tahu akan dijebloskan ke dalam neraka. Tapi iblis tidak tahu, syaitan tidak tahu kalau dia akan dijebloskan ke neraka. Kapan dia tahu? Setelah 1500 tahun lamanya dia beribadah. Kalau iblis tahu dia akan ada lahir, diciptakannya Nabi Adam alaihissalam, dari dulu dia sudah protes. Tapi ini dia tidak tahu. Maknanya apa? Jin itu, setan itu ketika mendapat sesuatu dari langit dia memberitahukan kepada manusia, sehingga manusia waktu itu dekat sekali dengan jin, dekat sekali dengan iblis dan setan. Sehingga kalau ada apa-apa mereka terus menghubungi iblis dan setan. Makanya Allah mengatakan begini, wahai iblis dan setan, hambaku itu tidak bisa kamu kamu pengaruhi dia. Ya, tidak bisa kamu pengaruhi dia. Semuanya bisa kamu pengaruhi kecuali illa ibadaka minhumul mukhlasin. Yang tidak bisa kamu pengaruhi adalah orang yang ikhlas beribadah karena Aku, kata Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah. Kita kembali kemarin. Jadi yauma la yukhzillahu an-nabiyya wal ladzina amanu ma'ah. Ya, ini ini sudah yang ketiga. Sekarang yang keempat. Untuk menjelaskan yang keempat, kita perlu kembali kepada ayat lain. Ayat lain seperti di dalam surah Al-Ahzab. Jadi manusia itu yang dihisab oleh Allah cuma dua saja. Orang beriman dan orang munafik. Lain tidak dihisab oleh Allah. Lain mau dihisab apanya? Orang musyrik mau dihisab apa oleh Allah? Tidak ada tahu mau dihisab apa. Artinya mereka itu syirik kepada Allah. Mau dihisab apa? Amal ibadah tidak ada apa-apa. Orang kafir juga mau dihisab apa mereka? Tidak ada ibadah. Walaupun mereka bersedekah, sedekah itu kata Rasulullah tidak diperhitungkan. Kenapa? Karena mereka tidak beriman kepada Allah. Maka yang dihisab di padang mahsyar nanti cuma dua saja, orang mukmin dan orang munafik. Makanya Rasulullah SAW ketika di padang mahsyar itu ada orang kafir, ada orang kafir, ada orang musyrik, yang susah dibedakan itu dengan orang munafik. Kenapa? Karena sama-sama keluar cahaya. Orang mukmin keluar cahaya, orang munafik juga keluar cahaya. Makanya ketika dipilah-pilah kelompok yang masuk ke dalam surga dan neraka, makanya yang neraka itu tidak perlu dihisab lagi. Itu apa dihisab orang kafir? Orang kafir gede lagi kafir, musyrik juga ke sana terus, karena mau digiring masuk ke dalam neraka. Tetapi orang munafik tidak mau dia. Apa kata orang munafik? Kami sujud kepada Allah, kami beriman kepada Allah. Buktinya apa? Kami ada sujud, kami ada bayar zakat. Ini kata orang munafik. Akhirnya orang munafik kumpul sama orang-orang beriman. Ya, dia kumpul sama orang-orang beriman. Jadi mereka sudah digiring semua. Makanya di sini disebutkan orang munafik mereka keluar cahaya juga. Orang mukmin juga keluar cahaya. Apa bedanya? Kalau orang munafik ketika dia berjalan cahayanya makin lama makin hilang. Cahayanya hilang terus sehingga gelap sekali. Sehingga mereka tidak nampak lagi jalan. Apa kata orang munafik? Wahai teman kami, umburuna naktabis min nurikum. Coba lihat kami dekat dengan kami. Kami mau cahaya kalian. Kami mau bersama kalian karena kami tidak nampak apa-apa lagi. Ya.
bukan Tuhan saya itu. Bukan Tuhan yang saya sembah itu. Ya, dia ingin mengelabui malaikat tadi, orang munafik tadi. Akhirnya apa? Ada muncul di sudut satu lagi. Coba kamu lihat sudut itu. Itu Tuhan kamu, coba sujud itu. Bukan, mana ada Tuhan seperti itu. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala menyuruh kepada kelompok orang mukmin di situ, ada orang munafik di situ, sujudlah kepadaku. Ketika sujud, orang munafik tak bisa sujudnya. Wamtazul yauma ayyuhal mujrimun. Yang dimaksudkan mujrimun di situ adalah orang munafik. Orang munafik ketika disuruh sujud oleh Allah karena dia salatnya tidak ikhlas karena Allah, ibadahnya bukan karena Allah, maka otomatis ketika itu dia tidak bisa sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga malaikat bisa menilai yo munafik semua ini. Akhirnya digiring mereka masuk ke dalam neraka hawiyah. Inilah yang dimaksudkan di sini. Nuruhum yas'a baina aydihim. Jadi orang beriman itu cahayanya itu di mana? Di mukanya, di depannya, di sampingnya, terus bercahaya. Ini juga digambarkan di dalam Al-Quran. Jadi Allah mengatakan begini, orang yang sudah saya sayangi, saya cintai dia, sehingga malaikat mencintai dia, malaikat di langit mencintai dia, malaikat di bumi mencintai dia, kata Allah Subhanahu wa taala. Dia berjalan bersama manusia itu seperti cahaya. Dia memberikan cahaya kepada orang lain. Ya. Jadi kata-kata cahaya ini digunakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran itu ada dua tempat. Yang pertama di dunia, Allah mengibaratkan ada seseorang itu dia memberikan cahaya kepada orang lain, diajarkan orang lain, diberikan petunjuk dalalah kepada orang lain. Petunjuk dalalah, bukan petunjuk taufiqi, tidak. Petunjuk dalalah kepada orang lain. Satu lagi ketika berada di padang mahsyar. Orang beriman itu bercahaya, semua bercahaya, tubuhnya bercahaya. Ya. Jadi cahayanya di mana? Nuruhum yas'a baina aydihim. Baina aydihim dia di depannya cahaya. Makanya Rasulullah SAW menandai umatnya nanti di cahaya. Karena apa? Min athari sujud. Jadi dari bekas-bekas sujudnya dia sujud, dia berwudu, dia sujud. Makanya nanti muncul cahaya. Ya, cahaya dari muka dan dari depannya. Satu. Yang kedua, wa bi aymanihim. Jadi maksud aymanihim ini di sekelilingnya, di depan dan sekelilingnya. Yaqulun. Jadi mereka mengatakan kepada Allah Subhanahu wa taala, "Rabbana atmim lana nurana." Apa maksudnya ini? Kita jangan salah paham ini. Kalau kita lihat di terjemahan kita akan salah paham. Dalam terjemahan disebutkan begini, "Ya Allah, sempurnakanlah cahaya kami." Bukan sempurnakan. Cahayanya sudah sempurna memang. Jadi seorang itu sudah sempurna. Kenapa dia ngomong seperti itu? Dia melihat yang di samping dia orang munafik tadi, ketika berdiri tadi cahayanya sama. Tetapi orang munafik itu lama-lama cahayanya hilang. Sehingga orang beriman ini mengatakan, "Rabbana atmim lana nurana." Kalau dalam terjemahan, "Ya Allah, sempurnakan cahaya kami." Padahal bukan sempurnakan. Ini maksud atmim lana apa? Kekalkan cahaya kami, jangan hilangkan seperti orang munafik. Ya. Maka kita terus berdoa kepada Allah, jangan sampai hilang cahaya. Makanya ketika hilang cahaya itu langsung malaikat menilai, ya munafik, kata boh. 2 boh munafik, 3 munafik, kardum nih, seperti lampu yang tidak bisa pakai lagi, Pak, sudah redup. Ya. Yang lain terus bercahaya, Orang mukmin tadi karena khawatir dia, takut cahayanya hilang dan dia diklaim sebagai orang munafik, maka dia ngomong kepada Allah, "Rabbana atmim lana nurana." Ya Allah, kekalkan, jangan hilangkan cahaya kami sehingga kami masuk ke dalam surga. Ya. Jangan sampai tengah jalan hilang cahaya dan diseret oleh malaikat nanti. Waghfir lana dzunubana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Jadi mereka itu ampuni dosa kami ya Allah. Jadi ampuni dosa kami, innaka ala kulli syai'in qadir. Engkau sanggup berbuat apa saja. Ada orang berdosa tapi dia buat dia buat satu hal yang kecil sekali tapi dapat rahmat engkau selamatkan dia dari neraka ya. Ada orang ibadahnya banyak tetapi gara-gara dosa kecil saja, sedikit saja dosanya. Apa dosanya? Dosanya dia bakhil, itu saja. Dia bakhil. Tetapi gara-gara bakhilnya itu, gara-gara tidak dia keluarkan zakatnya, walaupun dia seorang ahli ibadah, dia akan dimasukkan ke dalam neraka oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dimaksudkan dengan innaka ala kulli syai'in qadir. Engkau sanggup lakukan apa saja itu. Makanya kita sebagai hamba Allah, setiap perintah Allah itu lakukan saja. Masalah rezeki itu ya kaurusan Allah, yang jelas kita berusaha saja dulu. Apapun yang disuruh oleh Allah, kamu lakukan ini, kita lakukan. Kamu buat ini, kita buat. Masalah rezeki itu sudah diberikan oleh Allah. Makanya ada orang begini,
Dia kerja dari pagi sampai sore, tapi rezekinya sedikit. Ada orang kerja sebentar saja tapi rezekinya banyak. Ada orang tidak cari rezeki tapi rezeki mencari dia. Kan macam-macam modelnya. Ada rezeki mencari dia. Bahkan setelah dapat rezeki, dia takut sekali sama rezeki itu. Ya, takut sekali sama rezeki itu. Rezeki terus mendatangi dia, terus mendatangi dia. Ada orang susah dia cari rezeki, cari kesana kemari susah. Kita jangan salah. Bukan susahnya cari rezeki, tetapi kita yang jauh dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi artinya bukan rezeki itu yang mencari kita, tapi kita karena gara-gara kita dekat pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi makanya Allah mengatakan begini, ada dua orang hamba, dia terus berdoa kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Satu berdoa, satu dia terus minta kepadaku, satu lagi tidak minta, dia diam saja. Tetapi kata Allah, lebih saya dahulukan orang yang diam ini dibandingkan yang minta tadi. Kenapa? Karena saya sayang sekali kepada dia. Dia patuh sekali kepada saya. Apa yang saya katakan dia lakukan. Ini ada dalam diskusi. Tapi satu lagi, dia tahunya minta-minta saja. Yang itulah kehendak. Menyopu yang diuli Allah, apa yang disuruh oleh Allah, dia tidak boleh. Kamu jangan buat ini, jangan buat ini. Tiga buat aja. Ya protes lah. Nah protes lah. Nanti ketika dia perlu satu, ya Allah, dia minta rezekinya. Tapi yang pemuda tadi, satu orang tadi, dia patuh dan taat pada Allah. Dan dia tidak minta-minta. Maka Allah katakan apa? Sa'utihi, akan saya berikan dia sebelum dia minta kepada. Sudah saya berikan luang kepada dia. Inilah yang dimaksudkan dengan rezeki itu mencari dia. Rezeki padahal dia tak minta sama Allah. Yang tadi itu dia capek mencari, tapi tidak pernah diberikan oleh Allah. Kenapa? Karena dia jauh dengan Allah Subhanahu wa taala. Ada juga kelompok yang ketiga. Dia tidak dekat dengan Allah, tapi rezekinya makin banyak. Ya. Dia tidak dekat dengan Allah. Salat tidak, puasa tidak, bahkan dia mengolok-olok Allah Subhanahu wa taala, tapi rezekinya makin banyak. Inilah yang dikatakan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Wahai Muhammad, la tu'jibuka ajsamuhum. Jangan tubuh mereka, harta mereka itu menakjubkan kamu, jangan, kata Allah. Bahkan di ayat lain apa Allah katakan? Wahai Muhammad, kamu jangan salah sangka. Bukan berarti saya berikan harta yang banyak kepada dia, saya cinta kepada dia. Tidak, bukan begitu. Jadi artinya apa? Liu'ad bibahu fiha fi dunia. Itu harta itu untuk mengazab dia di dunia. Jabatan itu untuk mengazab dia di dunia. Hatta idza farihu bima atau, ketika dia itu sudah apa namanya? Jadi ada seorang itu sudah puncak maksiatnya dia buat. Apa kata Allah? Fatahna alaihim. Saya buka kepada dia pintu rezeki, saya buka kepada dia. Ya. Setelah dia berbuat maksiat pada puncaknya, saya buka pintu rezeki kepada dia. Saya berikan tubuh rezeki kepada dia. Ketika dia bangga sekali dengan rezeki yang saya berikan, kata Allah Subhanahu wa taala, saya ambil dia tiba-tiba, kata Allah. Dia mati dalam keadaan seperti iblis, kata Allah. Ya. Jadi kita jangan bangga dulu. Paling-paling dia bisa bersenang-senang cuma berapa tahun saja. 60 tahun mungkin bisa bersenang-senang. Setelah itu diambil tiba-tiba oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini artinya apa? Harta itu untuk mengazab dia. Jabatan itu untuk mengazab dia, sehingga dia lupa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan kita berpikiran lain pada Allah, jangan sungguh Allah. Kaum muslimin sedang jamaah di dalam hati Allah. Ini sudah ada waktu ini. Kita lanjut satu ayat ini. Ini perintah Allah Subhanahu wa taala. Ini masalah orang kafir dan orang munafik. Memang nanti kadang-kadang di Al-Qur'an itu kalimat kafir itu digunakan untuk munafik juga. Ya. Kadang-kadang munafik itu tersendiri dalam Al-Qur'an. Maka dalam Al-Qur'an itu kadang-kadang Allah menggunakan innal munafiqina. Ya, dengan kalimat inna. Ada juga di ayat lain Allah menggunakan al-munafiqun wal munafiqat. Ya. Kemudian apa? Bedanya apa itu? Bedanya kalau yang pertama lil isbat. Arti isbat apa? Untuk menguatkan kalau orang munafik itu akan saya masukkan, kata Allah, ke dalam neraka hawiyah. Kalau kalimat al-munafiqun itu sebagai mubtada. Artinya apa? Dia sebagai subjek, pelaku yang yang menghancurkan orang ini, yang membuat ini mengadu domba ini adalah orang munafik. Jadi kalau tadi itu lil isbat, isbat itu untuk menguatkan. Kalau orang munafik itu akan saya buat seperti ini. Tapi kalau yang satu lagi al-munafiqun tidak ada inna, itu dia sebagai mubtada atau dia sebagai apa? Dia sebagai subjeknya, yang pelakunya. Yang buat ini, buat itu adalah orang-orang munafik laki-laki dan perempuan. Kaum muslimin sedang dirahmati Allah. Jadi di sini Allah berpesan kepada Nabi Muhammad. Ya, ini sudah nabi lagi ini. Ya ayuhan nabi. Ini bukan ke nabi yang lain. Bukan ke Nabi Adam dan lain sebagainya. Allah kalau ngomong untuk Nabi Adam, itu namanya langsung Allah ucapkan, ya Adam, ya Yahya, ya Zakaria, apalagi ya Daud, namanya langsung ya Daud, ya Maryam,
Dengan nama langsung. Tetapi Nabi Muhammad tidak ada dalam Al-Quran kita jumpai ya Muhammad, tidak ada. Kemudian di dalam hadis tidak ada ya Muhammad, dalam hadis kursi tidak ada ya Muhammad, tidak ada. Ya ayuhan Nabi, ya ayuhan Rasul. Ya. Paling-paling nanti ada dalam Al-Quran Muhammadur Rasulullah, itu bukan kalimat panggilan, itu kalimat khabar namanya. Jadi namanya jumlah apa? Jumlah khabari namanya. Allah menyuruh kepada Nabi Muhammad, ya ayuhan Nabi, jahidil kuffar. Ini jahidil kuffar ini apa? Artinya berjihadlah kamu di jalan Allah untuk apa namanya? Menghabiskan orang-orang kafir itu. Jadi artinya menghabiskan orang kafir bagaimana? Ini tidak sembarangan, Mbak. Jihad itu sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jihad di jalan Allah itu supaya apa? Supaya mereka itu masuk Islam dan beriman kepada Allah. Untuk siapa itu? Bukan untuk Nabi, tapi untuk mereka juga sendiri. Ini pun sudah didakwahi berapa kali. Ini mereka marah. Pertahankanlah dirimu dengan berjihad di jalan Allah. Ya. Itu rata-rata semua kan mempertahankan diri. Perang itu mempertahankan diri. Jadi artinya apa? Ada alasan Nabi berperang, bukan tidak ada alasan. Perang Badar itu ada alasan untuk merebut kembali harta yang sudah diambil oleh orang-orang kafir Quraisy. Punya alasan semuanya. Jadi tidak punya alasan, tidak naik obat-obat, pokoknya supaya tidak ada. Semua punya alasan peperangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu perang Khandaq kan punya alasan. Apa namanya? Abu Sufyan itu dia berkoalisi sehingga namanya perang apa namanya? Perang Ahzab. Mereka berkoalisi dengan kafir Quraisy, dengan Yahudi, dengan ada beberapa penduduk Yahudi dan Nasrani untuk membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu apa? Rasulullah berjihad di jalan Allah. Jadi bukan diam saja dan lari, tidak. Makanya Rasulullah uniknya apa? Rasulullah pernah dikatakan oleh sahabat-sahabatnya, ya Rasulullah, musuh kita kuat-kuat sekali ya Rasulullah. Pantang bagi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau sudah pakai baju besi dan sudah membawa pedang untuk mundur kembali ke belakang. Ya. Kau sekali sedang diam dalam hati Allah. Jadi yang pertama disuruh apa namanya? Berjihad melawan siapa? Melawan orang kafir. Bagaimana melawan orang kafir? Syekh Tantawi mengatakan, dakwatuhum itu dakwah itu. Ini dakwahnya. Jihad itu dakwah. Artinya di dalam berjihad itu salat tidak ditinggalkan. Yang kan berarti gara-gara berjihad itu sembahyang tinggal itu dakwah. Sehingga dilihat oleh orang kafir, oh mereka buat ini, mereka salat, mereka itu menjadi dakwah. Jadi makanya itu menjadi dakwah, kata Syekh Tantawi dalam tafsir beliau Al-Wasit, itu menjadi dakwah bagi orang-orang kafir supaya apa? Supaya mereka itu hatta yuslimu, mereka Islam, tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini pertama, jihad yang pertama, melawan mereka. Yang kedua, wal munafiqin, berjihad melawan orang munafik. Bagaimana jihad dengan orang munafik? Apakah dengan pedang juga? Walaupun sebelumnya itu di dalam surah Al-Imran, sebelumnya Allah mengatakan orang munafik itu disuruh bunuh. Impoh orang munafik. Aina ma thuqifu ukhidhu wa qutilu taqtila, bunuh itu. Tapi dimaknai oleh Rasulullah bukan bunuh. Artinya apa? Bunuh karakter mereka, disuruh bunuh karakter mereka. Jadi makanya kita ini kadang-kadang belum dibunuh oleh musuh, karakter kita dibunuh oleh musuh. Kita dulu pemberani, sekarang tak berani lagi. Kita dulu dekat dengan Allah, sekarang karakter kita tak dekat lagi dengan Allah. Sudah jadi karakter penakutnya. Jadi makanya inilah yang perang-perangan ini. Bukan perang fisik lagi sekarang, perang karakter, Pak. Dibunuh karakter kita. Bisa melalui media massa dan lain sebagainya. Sehingga sekarang orang mudah mengecu, kenapa karakter dia sudah dibunuh. Maka Nabi Muhammad SAW menyikapi firman Allah, Ainama thuqifu ukhidhu wa qutilu taqtila. Dimanapun kamu ketemu dengan orang munafik, bunuh mereka. Maksud bunuh ini apa? Rasulullah apa? Bunuh karakternya. Jangan seperti itu lagi. Maka dalam tafsir Jalalain, Imam Jalalain menyikapi ini, wal munafiqin dengan apa? Bil lisan wal hujjah. Dengan lidah dan hujjah. Itu untuk orang munafik. Jadi makanya kalau ketemu sama orang munafik, itu siap-siapkan saja apa? Ngomong banyak ngomong dan hujjah. Itu sama orang munafik. Karena nanti dia ngomong begini, ngomong begitu, untuk apa kita salat, kata dia. Salat itu kan untuk mengingat Allah. Kalau sudah teringat pada Allah, untuk apa salat lagi? Iya, kayak buka-buka. Jadi itu ciri-ciri orang munafik ya. Artinya dia putar ini, dia putar sana, dia putar ini. Jadi makanya kalau orang kafir tadi disuruh kepada berjihad, kalau ini juga berjihad tapi dengan cara apa? Bil lisan wal hujjah. Ya. Atau kata yang seperti dipahami oleh Rasulullah, karakternya yang dibunuh. Sudah. Beda lagi nanti dengan Syekh Tantawi, apa kata beliau? Ta'dibuhu, ajarkan akhlak kepada mereka. Karena orang munafik itu tidak punya akhlak,
sehingga membuat kaum muhajirin dan ansar cemburu kepada mereka. Ketika dilihat ibadah luar biasa ibadah, akhirnya mereka ingin menandingi ibadah yang tak sanggup dia tandingi, ibadah orang-orang munafik. Maka parah sekali orang munafik. Kita bisa membedakan mana musyrik, mana mukmin, mana kafir, tapi kita susah membedakan orang-orang munafik. Makanya mereka ini bagaimana caranya? Ta'dibu, ajarkan akhlak kepada mereka. Karena ibadah mereka itu tidak membentuk karakter mereka sedikit pun. Maka ajarkan akhlak mereka, ajarkan cara menghormati orang lain kepada mereka. Ini ta'dibu. Ini kata Syekh Tantawi. Kita lanjut. Waqlub alaihim. Waqlub alaihim ini kembali kepada munafik. Keraslah bersama mereka. Harus berkeras. Istilah Syekh Imam Tantawi apa? Usdud alaihim. Bersikap keraslah kepada mereka. Kerasnya begini maksudnya. Kedua dan mengat. Harus hati-hati kita sama mereka. Kalau digiring di sana, digiring kemudian kita harus keras, harus tegas. Ini maksud waqlub alaihi. Karena nanti ada di dalam Al-Quran itu malaikat itu apa sifat malaikat? Ghiladun syidad. Ghilad ini apa artinya? Ghilad itu terhati. Maka malaikat Zabaniyah itu tidak pernah tersenyum ya, selalu bermuka. Karena apa? Ketika dia diciptakan pertama sekali memang bermuka. Dia tidak pernah santun sama orang lain. Perlu lebih ada tersenyum. Maka menyatakan dalam manusia anak tersenyum hanya beda dengan Zabaniyah. Jadi artinya apa? Zabaniyah ketika pertama diciptakan seperti itu dia, tidak ada senyum-senyum. Makanya dia dinamakan dengan ghilad. Ghilad itu syidad lagi. Syidad itu apa? Syidad itu kuat sekali dia. Bahkan dalam Syekh Tantawi mengatakan Imam Sawi mengatakan begini. Saking kuatnya malaikat itu, ketika dia mengambil ada istilahnya palu. Dia pukul penduduk yang akan masuk ke dalam neraka, 70.000 orang langsung masuk ke ka'rina, ke dasar neraka. Itu gara-gara satu malaikat ini. Dia ambil palu, dia hantam orang di padang mahsyar itu, 70.000 orang bisa masuk ke dalam neraka neraka. Saking kuatnya beliau itu. Sehingga Allah menggambarkan la ya'sunallaha ma amara wa yaquluna ma yu'marun. Ini kita lanjut lagi. Waqlub alaihim, ya ini kita tutup ayat ini. Wa ma'wahum jahannam wa bi'sal masir. Jadi mereka itu tempat kembalinya apa? Tempat kembalinya jahannam. Orang-orang munafik. Walaupun kita sudah sepakat orang munafik itu bukan di jahannam tapi di hawiyah. Kenapa disebutkan jahannam? Ini kalau istilah Imam Zamakhsyari dalam tafsir beliau, ini namanya dalam kaidah ilmu balaghah, ini namanya majaz mursal ala al-juz'iyah. Jadi neraka itu cukup disebutkan jahannam sudah mewakili yang lain, walaupun dia nanti dia akan dijebloskan ke dalam neraka hawiyah. Orang munafik kan di hawiyah, tapi disebutkan jahannam, semua jahannam. Orang kafir pun jahannam. Padahal orang kafir nanti posisinya di mana? Orang-orang musyrik ya, seperti Abu Lahab, Abu Jahal. Itu di neraka jahannam mereka. Ini kalau versi tafsir Imam Al-Ghazali. Mereka akan berada di dalam neraka jahannam karena mereka menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Wa bi'sal masir. Jadi masir ini artinya tempat kembali. Wa bi'sal masir, sejelek-jelek tempat kembali itulah neraka. Makanya kita ini sekarang perlu mempersiapkan diri. Rasulullah mengatakan orang yang cerdas itu dia bisa mempersiapkan hidup setelah mati. Artinya ketika dia hidup kembali setelah mati, sudah ada bekal sama dia. Ini ketika seorang hidup setelah mati, ditiusakan kalian kedua, bekal nada apa-apa nada. Mau apa nggak ada bekal apa-apa. Kita berangkat dari sini ke Jakarta. Sampai Jakarta duit tidak ada. Apa-apa tidak ada. Pakaian ganti tidak ada. Udah tengah-tengah ini. Orang lain dia bawa duit, bawa ini, bawa itu, dia sudah siap lengkap semuanya. Makanya orang yang cerdas itu bukan menghabiskan duitnya di tempatnya, tapi nanti dia simpan duitnya untuk masa depan dia. Ini artinya ibadahnya. Dia beribadah, dia simpan amal ibadahnya, dan dia tahu nanti ada hidup setelah mati. Jadi bukan berfoya-foya terus, berfoya-foya terus. Ketika berfoya-foya dia tidak dapat apa orang lain. Jadi dia punya duit. Ketika masih belum sampai ke Medan atau ke Jakarta, dia foya-foya terus. Ketika sampai ke Jakarta, beda lagi. Ada satu kelompok lagi ala kadarnya saja. Ketika sampai ke Jakarta masih ada pembenaran dunia yang banyak sekali. Saya rasa cukup sekian saja. Ini ada waktu 2 atau 4 menit lagi. Mungkin ada yang perlu kita dialogkan, kami persilakan. Saya bertanya, ya. Suara juga. Saya bertanya.
diskusi. Ada seorang pembuat dosa. Jadi dia membuat dosa itu. Tadi pertanyaannya gimana tadi? Yang pertama tadi. Apakah masuk dalam surga dia nanti? Makanya kan kita pengajian kita itu kalau kita berdosa di dunia, kita di akhirat itu akan menggunakan bumi. Iya. Lalu dicuci dulu di neraka. Setelah kejahatan kita itu setimpal dengan pembalasan itu, cuma yang kita terima, lalu kita masuk surga. Iya. Nah, selama ini pengajian yang kita dengarkan itu begitu. Iya. Nah, itu yang saya mau. Kalau pertama cerita kalau tadi kalau kita bertobat, mungkin kita tidak mendapatkan hukuman langsung ke surga. Ini seperti dalam hadis kursi itu ada seorang pemuda yang membuat dosa. Jadi membuat dosa itu sehingga tidak ada kesempatan dia itu masuk ke dalam surga. Artinya ini kita hubungkan dengan hadis Rasulullah. Amal ibadah kita tidak bisa menjamin kita masuk dalam surga, tidak bisa. Kecuali rahmat Allah. Rupanya pemuda ini ketika dibakar dalam neraka, dia sempat berteriak dan memanggil nama Allah. Apa kata dia? Ya Hanan, ya Hanan, dia panggil nama Allah. Ketika itu Allah Subhanahu wa taala menyuruh kepada malaikat. Ini akan kita buktikan kalau dia nanti dimandikan oleh Allah. Kenapa mesti dimandikan? Ada apa dengan dimandikan itu? Kalau nggak dimandikan bagaimana? Ya. Kenapa mesti dimandikan? Itu dijawab di dalam diskusi itu. Jadi ketika itu pemuda ini Allah menyuruh kepada malaikat, ambil dia. Dia memanggil saya, kata Allah. Ini membuktikan begini, pelajaran bagi kita. Ketika kita di dunia memanggil Allah, bukan Allah tidak mendengar. Allah mendengar dan merespon. Kita memanggil Allah, ya Rahman, ya Rahim, kita panggil. Saya sudah ditandingi oleh orang lain, ya Allah. Allah mendengar, bukan tidak mendengar. Artinya apa? Penduduk neraka saja ketika memanggil Allah, direspon oleh Allah. Apalagi kita? Kita belum lagi, artinya belum di akhirat lagi belum. Kita patuh kepada Allah dan kita memanggil Allah. Tidak mungkin tidak direspon oleh Allah. Jadi pemuda ini direspon oleh Allah. Disuruh oleh malaikat ambil dia. Ketika diambil oleh malaikat diletakkan di depan Allah. Apa kata Allah? Kamu memanggil saya? Betul ya Allah. Saya manggil engkau ya Allah. Saya tidak sanggup lagi ya Allah. Ribuan tahun sudah engkau bakar saya. Apa jawab Allah? Itu salah kamu. Kamu kenapa tidak patuh sama saya? Kenapa tidak mau sholat ibadah dan lain sebagainya? Dia tidak jawab apa-apa. Setelah itu irji'lah, kembali ke neraka. Rupanya setelah dia mau kembali ke neraka, dia balik lagi. Dia panggil lagi nama Allah, ya Hanan, ya Manan, ya Hanan. Dia ulang-ulang berapa kali. Allah bertanya lagi, kamu kenapa tidak patuh kepada saya dulu? Dia diam saja. Sekarang kembali ke neraka. Ketika dia mau kembali, dia balik lagi kepada Allah. Dia panggil lagi nama Allah, ya Hanan, ya Hanan. Makanya kenapa kita disuruh berdoa supaya lebih 3 kali atau lebih? Supaya apa? Ya seperti pemuda tadi. Ketika dia sudah di ke neraka akhirnya apa kata Allah? Wahai malaikat, kamu sebagai saksi ya malaikatku. Dia sebentar lagi akan saya masukkan ke dalam surga, tetapi bukan gara-gara amal ibadah dia. Tidak ada ibadah sedikit pun sama dia. Karena apa? Karena rahmatku, dia sudah memanggil namaku. 3 kali dia panggil namaku. Ya. Artinya Allah dalam hadis kursi yang lain, saya malu sekali kata Allah. Kalau ada hambaku terus memanggil minta ampun kepadaku, setiap malam dia minta ampun kepadaku. Ya Allah, ampuni dosaku, ampuni dosaku, ampuni dosaku ya Allah. Malu sekali saya kalau saya tidak ampuni dia. Dia minta kepadaku, tolong saya, tolong saya. Malu sekali saya kalau saya tidak menolong dia. Pasti saya menolong dia kata Allah. Akhirnya apa kata Allah? Ambil dia, mandikan di telaga, sungai telaga. Ketika dimandikan, untuk apa dimandikan? Ya rupanya begini. Dimandikan itu, setelah dimandikan, nabata sya'ruhu, baru tumbuh rambutnya kembali. Rambut yang tumbuh itu bukan rambut yang di dunia dulu, tidak, rambut yang baru lagi. Makanya yang dibakar di neraka itulah rambut yang di dunia dulu. Daging yang dibakar itu daging yang di dunia dulu ketika kita makan haram. Makanya kenapa dibakar ke dalam neraka? Supaya apa? Pengaruh haram ini tidak ada lagi. Dan ketika manusia dimandikan, fanabata sya'ruhu wa nabata lahmu, tumbuhlah daging yang baru, bukan daging yang makan haram. Setelah itu baru diambil dimasukkan ke dalam surga. Satu. Ya. Sekarang yang teringat saya yang ketiga tadi. Kedua nanti saya tanya ulang ya. Yang ketiga, saya jawab yang ketiga dulu ya. Masalah orang munafik, apakah dia kekal di neraka atau tidak? Masalah yang kekal di neraka itu adalah orang musyrik. Ya. Jadi Allah jelas dalam Al-Quran, orang musyrik yang menyembah tidak ada obatnya kata Allah, dia akan kekal selama-lamanya dalam neraka. Kecuali ketika dia mau meninggal dunia dia bertobat kepadaku dan dia minta maaf. Tapi kalau tidak minta maaf, tidak ada obat lain orang-orang syirik kecuali dia kekal dalam neraka. Orang munafik, walaupun dia pada lantai paling bawah, dia lantai ke-7.
Jadi di atas itu Jahannam, Lata, Sa'ir, Sakar, Jahim, Utama, Hawiyah pada lantai ke-7. Sedangkan Abu Lahab itu pada lantai ke-5. Makin rendah lantainya, makin panas apinya. Makin rendah lantainya, makin dahsyat api neraka itu. Makanya orang-orang munafik ini makin dahsyat azabnya dibandingkan orang musyriknya. Walaupun demikian, mereka itu ada dua pilihan. Kalau Allah menginsya'a, itu dalam riwayat itu insya'a. Kalau Allah mau, Allah selamatkan mereka dan masukkan ke dalam surga. Wa illam yasha, kalau Allah tidak mau, mereka akan kekal di dalam neraka. Ya, bukan kekal, artinya maksud kekal di sini apa? Tidak sama seperti kekalnya orang musyrik tadi, tidak. Mereka diangkat juga oleh Allah. Insya'a, apabila Allah mau. Jadi kalau seandainya penyakit itu tidak hilang, terus begitu terus. Walaupun mereka nanti akan dikeluarkan oleh Allah dari neraka. Tapi orang musyrik tidak. Satu lagi yang kedua apa tadi? Kalau kita bertobat, ya. Tobat kita diterima oleh Allah itu, apakah kalau kemudian kita berdosa apakah dosa kita itu tidak dibakar dengan neraka atau enggak? Iya. Kita melalui neraka juga. Iya. Jadi kalau kita buat dosa, ya. Kalau kita buat dosa seperti yang ada di dalam Riyadhus Shalihin, seorang pemuda sudah membunuh 100 orang, dia bunuh. Ada yang bertanya ke saya, enak sekali dah dia. Gara-gara dia bertobat, dosa dia sudah dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dia sudah membunuh orang lain? Apakah dia tidak diazab oleh Allah? Ya. Ini maksudnya begini. Dia itu nanti ketika di padang mahsyar, semua dosa-dosa itu akan dinampakkan semua oleh Allah. Ini dosa kamu, ini dosa kamu. Ini taubat kamu kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Untuk menghilangkan tabiat kamu dulu itu, dia dibakar juga dalam neraka. Cuma bakar itu tidak seperti orang lain, artinya menghilangkan sifat ini saja. Jadi dibakar neraka itu apa? Innaka man tudkhilin nar faqad akhzaita, ingin dipermalukan saja. Permalukan bagaimana? Kamu dulu tidak malu buat maksiat, buat ini, walaupun dia sudah bertobat. Ini bukan berarti ini terhapus semua, tidak. Wa insya'a, kalau dikehendaki oleh Allah, bisa saja dia tidak diazab. Semua itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi makanya begini. Di dalam sebuah hadis kursi, bukan hadis kursi, ya, apa namanya? Ya, hadis kursi. Ya. Ini hadis tentang salat tahajud. Ketika tengah malam, di situ disebutkan Allahu fatihu yadayhi, Allah membuka tangannya. Kita jangan terbayang tangannya macam-macam. Laisa kamitslihi syai'un. Ketika itu Allah mengatakan, ada enggak hambaku yang berdoa kepadaku untuk diampuni dosanya? Saya ampuni dosanya. Ada enggak yang ingin meminta kepadaku? Saya kabulkan doanya. Ya. Maka ada dua kemungkinan. Seorang yang berbuat dosa itu bisa saja dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala ketika dia bertobat itu sudah tidak ada lagi dan dia dimasukkan ke dalam surga. Apabila dikehendaki oleh Allah, dia itu bisa saja itu akan dibongkar kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Memang dibongkar semua nanti. Wa usilama fi sudur. Termasuk yang dalam hati ini dibongkar semua oleh Allah. Ini ibadahmu. Kamu melakukan kejahatan sekecil zarah, inilah kejahatanmu. Kamu melakukan kebaikan sekecil, inilah kebaikanmu. Ya. Kalau diinginkan oleh Allah, maka yang kita inginkan apa? Ketika nanti kita bertobat itu tidak dikira lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, artinya apa? Kita langsung dimasukkan ke dalam surga. Kita mohon seperti itu. Makanya kenapa kita disuruh berdoa terus oleh Allah Subhanahu wa taala? Insyaallah kalau dikehendaki oleh Allah itu tidak diinikan lagi. Memang dinampakkan nanti di padang mahsyar dinampakkan. Kita mohonnya apa? Dengan taubat ini semua diampuni oleh Allah. Sebagaimana kegelisahan iblis tadi. Jadi iblis tadi kan ada manusia yang ketiga. Saya benci sekali pada orang yang ketiga. Ini bisa kita pahami begini. Ketika dia berbuat dosa puluhan tahun, dia bisa bertobat dengan sekali tobat itu sudah diampuni, dihapus semua dosa-dosanya. Bukan dihapus maksudnya, menutupi dosa-dosanya. Kalau kita pahami dari kata-kata iblis ini, dia akan masuk ke dalam surga. Artinya dia tidak punya teman lagi. Gara-gara dia bertobat, hilang semua yang sudah ini. Ya. Saya rasa cukup sekian. Ya, mudah-mudahan ada manfaatnya bagi saya sendiri dan yang sekalian. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.